Perdana dari ketiga calon wakil presiden kurang dari 2 hari lagi atau Jumat besok. Nah, kemudian apa sebenarnya yang paling dinantikan oleh warganet jelang debat calon wakil presiden? Kita akan bahas bersama dengan analis senior media sosial dari Drone Emprit. Ada Mas Rizal Nova Mujahid. Selamat sore, Mas Nova. Selamat sore Mbak. Mas Nova, jelang debat makin banyak tentunya yang dibahas ya di media sosial soal debat cawapres. Tapi topik apa yang paling atau mostly paling banyak diperbincangkan di media sosial, Mas Nova? Ya, menjelang debat ini sebenarnya banyak sekali yang dibicarakan oleh publik ya. Dan dari sekian banyak itu sebagian besar membicarakan tentang Gibran. Jadi kalau kita lihat persentase, kalau kita lihat volume perbincangannya antara Gibran dengan cawapres lainnya, itu hampir 2 kali lipat Gibran lebih tinggi dari, bukan hampir, tapi lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dari cawapres lainnya. Mohaimin Iskandar di urutan kedua dengan 100.000 lebih perbincangan, lalu Gibran 260.000 lebih perbincangan hanya di Twitter. Nah, lalu kalau dilihat apa saja sih yang dibicarakan oleh publik tentang Gibran, Caimin dan Pak Mahfud ini, beberapa temanya ya, beberapa tentang, kalau tentang kita bicara yang lebih besar dulu ya volumenya, Mas Gibran itu banyak dibicarakan terkait dengan beberapa katakanlah blunder gitu. Blunder-blunder yang dilakukannya dalam beberapa hari terakhir. Seperti misalkan tentang asam folat itu di terus itu, lalu ke Gibran yang menjatuhkan IKN untuk anak SMK itu terus oleh publik di media sosial. Lalu kalau tentang Caimin, sebagian besar publik juga berbicara tentang, ada juga yang belum itu Caimin membicarakan tentang subsidi BBM itu ya, katakan BBM itu terus diangkat oleh oleh publik tentang Caimin. Tapi sebagian besar publik ketika membicarakan tentang Caimin itu mengharapkan, mereka nggak sabar nih menanti kehadiran Caimin. Begitu juga pada Pak Mahfud, mereka nggak sabar menantikan Pak Mahfud tampil di acara capres cawapres mendatang. Tentu saja kalau topik-topik tentang Pak Mahfud itu sebagian besar berkaitan dengan performanya di pemerintahan. Mas Nova, sorry saya potong, sebenarnya kami agak kurang jelas mendengar suaranya Mas Nova, tapi kan tadi yang disampaikan Mas Nova yang paling banyak disebut di media sosial cawapres itu adalah Gibran ya, Gibran Rakabuming Raka. Ada 2 topik soal blunder dan kemudian juga Gibran yang membahas soal IKN. Blundernya itu kan adalah pada saat debat ya, debat calon presiden, debat perdana. Tapi kalau untuk topik secara umum soal jelang debat cawapres, apa sih yang paling banyak dibahas publik di media sosial? Kebanyakan memang masih, kalau kita akan ketiganya, kebanyakan tentang visi-misi yang dinilai masih belum jelas disampaikan oleh para capres, para cawapres maupun para pendukungnya ya, para pendukungnya itu tentu saja itu masih menjadi perhatian publik tentang visi misi dan program-program kerja yang nanti mereka tawarkan. Selain itu, yang kedua adalah tentang gimmick-gimmick, tentang cara mereka menyampaikannya itu juga paling banyak dibicarakan untuk ketiga-tiganya. Dan secara khusus kalau kita lihat per setiap kandidat tadi ada yang bicara tentang blundernya untuk cawapres nomor 2, lalu juga blunder dan programnya untuk cawapres nomor 1. Juga kalau cawapres nomor 3 kebanyakan menanti betul apa yang akan dihadirkan oleh cawapres 03 pada saat debat cawapres mendatang, gitu Mbak. Oke, kalau untuk masing-masing media sosial seperti di X atau di Twitter, kemudian juga di Instagram, di TikTok, paling banyak itu dibahas di mana soal debat cawapres ini di masing-masing platform? TikTok secara volume lebih tinggi daripada volume percakapan di Twitter maupun di Instagram, apalagi di Facebook. Lagi-lagi TikTok ya? Volume lebih tinggi. Lagi-lagi TikTok.
Tapi lagi narasi atau suara yang diangkat di TikTok sebagian besar memang tidak terlalu serius ya Mbak ya. Kalau saya lihat ada yang berbicara masih tentang gimmick gitu, tentang apa saja harapan-harapan pada capres 02, 01, juga 03 dan seterusnya. Itu yang paling banyak di TikTok. Kalau yang kedua volume yang paling tinggi itu ada di Instagram, ada di Twitter atau X sekarang. Di X ini atau di Twitter perbincangan justru lebih beragam. Ada diskusi di sana, diskusi tentang visi misi, diskusi tentang program, diskusi tentang kemampuan atau keraguan atas kemampuan para capres, cawapres untuk menyampaikan program-programnya pada saat debat mendatang. Itu saya kira volume, kalau dilihat dari volumenya yang paling besar itu TikTok, Twitter, lalu seterusnya Instagram dan Facebook. Oke. Kalau untuk sentimen media sosial ke masing-masing paslon atau ke masing-masing kandidat cawapres? Oke. Konsisten Mas Gibran ini dari sejak 28 periode pendaftaran, sejak kampanye dimulai sampai sekarang dia konsisten paling tinggi sentimen negatif. Dalam 1 minggu terakhir, tanggal 13 sampai tanggal 19 kemarin, Gibran adalah satu-satunya cawapres yang meraih perolehan sentimen negatif di atas 30%. Sentimen negatif ya Mas? Hanya di Twitter. Sentimen negatif 39% hanya di Twitter saja. Positifnya memang juga cukup tinggi 48%. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan cawapres nomor 1 yang perolehan negatifnya hanya 19 dan perolehan positifnya 71%, atau cawapres 03 yang negatifnya lebih kecil lagi hanya 17% dan proporsi positifnya sama dengan 01 71% juga. Gibran adalah satu-satunya cawapres yang dibincang dalam nada negatif dalam 1 pekan terakhir, dan ini sebenarnya konsisten. Perbincangan negatif terhadap Gibran ini hampir selalu di atas 20% dan dalam seminggu terakhir di atas 30%. Oke. Karena Mas Nova sudah sebut data, Drone Empire juga punya data ya. Kita mau juga sambil tampilkan sambil kita lihat bersama. Ini soal analisa emosi dari calon wakil presiden nomor urut 1. Kita lihat dulu. Di sini soal bisa dijelasin nggak Mas dari gambar yang sedang ditampilkan ini tentang tampilan Anies Muhaimin? Ya, ini data dari tanggal 13 sampai 19 kemarin. Dari tanggal 13 sampai 19 kemarin kita mengumpulkan dan menilai percakapan publik di Twitter khususnya. Emosi tertinggi terhadap Muhaimin itu adalah emosi senang, joy. Dia senang atas tampilan Anies kemarin yang dianggap Muhaimin dan Anies itu cukup kompak. Ketika selesai dia langsung salaman, ketika pakai gimmick itu juga Pak Muhaimin di belakang mengikuti dan seterusnya. Itu netizen senang. Jadi ada sumbangsi Anies Baswedan dalam perbincangan tentang Anies Muhaimin. Selain itu, Pak Muhaimin Iskandar juga orang percaya dia kan pembawaannya setiap harinya itu kocak ya. Cuitannya itu kan kocak juga. Lalu ceplosan-ceplosannya juga itu lucu juga. Nah, dia publik yakin tampilan tapi angkanya jauh lebih tinggi ya. Kalau kita lihat yang merah ini 2,600. Ini Gibran berkali-kali blunder, ini mendapatkan respons yang juga cukup tinggi ya, Mas Nova? Betul. Sedangkan pada Gibran yang pertama itu orang mengkhawatirkan dia tidak akan bisa menampilkan performanya ketika debat nanti. Dan blunder itu berkali-kali itu membuat orang marah karena dianggap juga Gibran tidak mampu menyampaikan gagasan dan pikirannya dengan jernih. Sedangkan pada cawapres 03 ini orang menunggu-nunggu nih. Orang yakin Pak Mahfud itu akan mengungguli 2 cawapres lainnya, sekaligus dia juga akan menjadi singa podium yang mampu menghabisi 2 cawapres lainnya, karena pembawaan Pak Mahfud yang tenang, santai, tapi juga celetukan-celetukannya itu kan menyakitkan kadang-kadang.
begitu. Analisa emosional dari pasangan cawapres nomor urut 3 ini 1.300 tidak sabar menunggu Mahfud MD untuk dalam tanda petik menghabisi cawapres lainnya. Ini hasil dari analisis atau yang disampaikan oleh Drone Emprit. Begitu ya, Mas Nova? Ya. Ini menarik ya, juga apa yang disampaikan apa reaksi emosional yang terlihat lewat media sosial ya. Ya. Oke. Dan Oke, pertanyaan terakhir saya, Mas Nova, apakah sentimen di media sosial ini bisa berpengaruh terhadap preferensi pemilih muda atau pemilih yang kalau dilihat mayoritasnya pemilih muda nanti untuk pemilu 2024? betul, saya kira apakah ini akan memengaruhi preferensi pemilih? Saya kira akan sangat berpengaruh. Sentimen dan perbincangan di media sosial itu pada di tengahnya dia akan memengaruhi asosiasi yang terbangun terhadap satu capres atau cawapres tertentu. Dan sekarang pada Mas Gibran, asosiasi yang terbangun adalah dia adalah satu cawapres yang yang kapabilitasnya harus diragukan. Dan itu tentu saja membuat preferensi pemilih menjadi agak-agak bergoyang. Karena kalau dilihat, kita lihat dari pasca debat capres kemarin, suara sebelum debat capres Anies 01, 02, 03, itu suara netral atau suara publik di media sosial yang menyatakan belum menentukan pilihan itu masih cukup tinggi. Okay. Tapi setelah debat ada pergeseran juga. Ada pergeseran antara yang tadinya belum menyatakan saya kayaknya belum mesin, ada kayaknya yang ini oke nih, kayaknya yang ini oke nih, kayaknya yang ini mengkhawatirkan. Nah, ada suara-suara seperti itu dan sudah ada mulai pergeseran dukungan. Saya kira hal yang sama akan terjadi juga pasca debat cawapres. Itu baru debat capres ya. Bagaimana nanti dengan debat calon wakil presiden? Apakah nanti migrasi suara juga atau preferensi masyarakat yang belum memutuskan pilihannya nanti sudah kemudian bergeser? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog hari ini di program Rumah Pemilu, Mas Rizal Nova Mujahid selaku analis senior media sosial dari Drone Emprit. Sehat selalu, Mas Nova. Terima kasih, Mbak. Usai